kita sudah menginjak pada materi getaran dan gelombang. Latihan soal halaman 634. Sebuah pegas digantungi beban dan digetarkan agar frekuensi getarannya menjadi 2 kali lipat frekuensi getar semula. Maka massa beban diubah menjadi berapa? Nah, berarti F1 kita misalkan 1, F2-nya berarti 2 atau 2 kalinya ya. Nah, berarti nanti M1 tetap M1, nanti M2 tetap M2. Nah, rumus dari frekuensi getaran pada pegas itu apa? F sama dengan 1/2 pi K per M. Tapi di sini kita hanya minta mengetahui hubungan frekuensi dengan massa. Berarti kita abaikan, K juga kita abaikan. Berarti nanti frekuensi itu sama dengan F K per M. Jadi kita bandingkan F1 banding F2, berarti itu sama dengan akar 1/M1 dibagi akar 1/M2. Nah, kita masukkan F1-nya 1, F2-nya 2. Nah, 1/M1 per akar 1/M2. Akarnya kita buang, akarnya kita buang. Tidak ke sana semua ya. Berarti gimana? 1/4. Berarti nanti 1/M1 baginya kita ubah jadi kali. Berarti M2 per M1. M2 per 1. Berarti nanti 1/4 sama dengan M2 per M1. Kita kalikan silang ya. Berarti M1 sama dengan 4M2. Berarti M2-nya sama dengan 1/4 M1. Nah, tadi kita sudah mengetahui jika kita menginginkan frekuensi keduanya adalah menjadi 2 kalinya, berarti kita harus mengubah massanya sebanyak 1/4-nya atau lebih kecil berarti kan. Berarti mana jawabannya? Di sini 2 kali, 4 kali, setengah kali, 1/4 kali. Nah, berarti ini jawabannya yang D. Baik, kita sudah menginjak pada materi selanjutnya yaitu materi bunyi, latihan soal halaman 639. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter kemudian berteriak. Bunyi pantun teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Kecepatan lambat bunyi udara adalah berapa? Jadi ini ada tebing. Dan sini ada orang. Kemudian dia berteriak ya. Dia berteriak. Kemudian dia berteriak ke sana, kemudian ini dipantulkan oleh suaranya dipantulkan oleh tebing, kemudian dia kembali ke sana. Di mana jaraknya di sini misal adalah D itu 850 meter, kemudian dia bisa dengar lagi itu setelah waktunya atau T-nya adalah 5 sekon. Kemudian kita disuruh mencari cepat lambat bunyi itu berapa. Nah, berarti kita menggunakan rumus ini. V sama dengan 2D per T. Kenapa 2? Kenapa 2D? Karena tadi bolak-balik bersuara dipantulkan kemudian balik lagi ke dirinya sendiri. Berarti nanti dikalikan 2D-nya. Berarti 2 dikali 850 per waktunya 5 sekon. 850 kita bagi dengan 5 adalah 170. Nah, ini 170. Kemudian 170 dikalikan 2 berapa? Ya, 340. Berarti meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kita sudah menginjak pada materi optik. Latihan soal halaman 645. Seorang yang punya titik dekat 16 cm dan titik jauh 80 cm. Jika ia menggunakan kacamata, ia dapat melihat benda-benda yang sangat jauh dengan jelas dengan menggunakan kacamata tersebut. Jarak benda terdekat yang dapat dia lihat dengan jelas adalah berapa? Nah, kita definisikan satu persatu dulu. Mempunyai titik dekat. Berarti kita istilah PP. PP-nya adalah 16 cm. Kemudian titik terjauh. Jadi kita punya PR 80 cm. Kemudian kita
jarak benda terdekat yang dapat dia lihat ya. Berarti kita mencari kekuatan lensa dulu. Kekuatan lensa adalah P. P-nya adalah min 100 per PR. Berarti min 100 per 80. Berarti min 5/4 dioptri. Kemudian mencari panjang fokus lensa. Berarti kita mencari F. Mencari panjang fokus lensa ya. Berarti 100 per P. Berarti di sini 100 dibagi min 5/4. Berarti F-nya kita dapatkan min 80 cm. Kemudian kita mencari jarak terdekat yang bisa dilihat. Ketika menggunakan rumus ini, 1 per F itu sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Berarti ini min 1 per 80 sama dengan 1 per S plus 1 per 16. Berarti ini 1 per S sama dengan kita berdua ke sana, berarti 1 per 80 per 1 per 16. Kita samakan menyebutnya ya. Ini 80, ini 1 ditambah dengan 5. Berarti 6 per 80. Berarti S-nya 80 dibagi 6. Berapa berarti? 40 per 3. Berarti 13/3. Berarti apa jawabannya? Ya, betul sekali. Berarti yang A. Ya, kita sudah masuk pada materi listrik statis, latihan soal halaman 649. 4 buah benda bermuatan W, X, dan Z berlakukan sebagai berikut. Nah, berarti kita misalkan dulu. Kita misalkan W dengan X, Y dengan W, kemudian di sini Z dengan Z. W dengan X itu saling menolak. Kemudian Z dengan W itu saling tarik menarik. Kemudian Z dengan Z itu juga saling tolak menolak. Berarti kalau kita misalkan di sini X adalah bermuatan positif, tolak menolak dengan W, berarti dia juga sama positif. W tadi kan positif. Nah, berarti kalau dia tarik menarik, berarti Z-nya negatif. Berarti Z-nya negatif. Z sama Z, dia nanti saling tolak menolak. Berarti Z juga negatif. Nah, jika X bermuatan negatif, maka Z bermuatan negatif. Di sini X-nya positif, Z-nya negatif. Berarti beda jenis. Berarti ini tidak mungkin sama. Berarti ini salah ya. Jika Y bermuatan negatif, maka W bermuatan negatif. Z negatif, W positif. Salah juga ya. Kemudian C, jika W bermuatan negatif, Z bermuatan negatif juga. Salah ya. Kalau misalnya negatif, berarti Z-nya positif. Berarti ini salah juga. Jika Z bermuatan negatif, nah sini negatif, maka W bermuatan positif. Ya, benar kan berarti? Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, kita sudah masuk pada materi listrik dinamis, latihan soal halaman 654. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada suatu rangkaian listrik di sini, diketahui harus I2 3 ampere, I3 5 ampere, I4 4 ampere, dan I5 adalah 2 ampere. Kita suruh mencari I1-nya berapa. Nah, kalau seperti ini, cara mengerjanya adalah yang arus searah, dia nanti akan dijumlah. Di sini, acuan titik ini. Yang menuju titik itu dijumlah. Berarti yang mana aja yang menuju titik? Nah, betul sekali. Ada I4, I1, sama I4. Berarti nanti I1 nambah I4. Itu nanti akan sama dengan, nah, yang keluar juga dikelompokkan. Di sini, dan di sini. Berarti I2 ditambah dengan I3 ditambah dengan I5. Nah, I1-nya kita cari, I4-nya adalah 4, I2-nya adalah 3, I3-nya 5, I5-nya adalah 2.
Berarti I1-nya 3 tambah 5, 8, tambah 2, 10. Jadi dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa? Ya, 6 ampere. Betul sekali. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, kita sudah sampai pada materi magnet. Artian soal halaman 658. Nah, ini pada pembuatan magnet ya. Batang besi AB ikut menjadi magnet dengan jenis kutub seperti pada gambar. Di sini ada A, ini B. A di sini kutub selatan, B ini kutub utara. Berarti di sini Hi akan mempunyai kutub utara. Berarti P-nya menjadi kutub selatan. Karena dengan batang baja PH yang merupakan magnet buatan, gambar berikut menunjukkan cara pembuatan magnet batang PH yang benar adalah yang mana? Di sini yang A. Di sini menggunakan gesekan ya. Di sini utara dan selatan. Dia akan bergerak seperti ini ke sana. Nah, yang terakhir kali meninggalkan besi PH adalah kutub S. Berarti nanti P-nya dia nanti akan sebagai kutub utara, kemudian Hi-nya sebagai kutub selatan. Beda ya? Berarti ini salah. Kemudian yang B. Ini arahnya bolak-balik. Ini bukan cara pembuatan magnet yang benar. Berarti salah. Nah, untuk yang C, berarti arahnya seperti ini. Ini arus dari bawah, kemudian lari ke sana, muter lagi, kemudian ke sana, muter lagi, berarti ke sana. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan, berarti Hi ini nanti akan menjadi kutub utara. Kemudian yang P di sini nanti akan kutub selatan. Berarti ini jawabannya ya. Nah, tapi kita analis dulu untuk yang D. Ini arusnya ada di sini. Nah, ini nanti akan turun, berarti ke sana, ke sana. P nanti akan ke sana, dan ke sana. Berarti di sini nanti P-nya akan menjadi utara, Hi-nya nanti akan menjadi selatan. Berarti ini salah juga ya. Berarti opsinya apa yang tepat? Ya udah. Berarti apa? Yang C. Ya, kita sudah menginjak pada materi elektromagnet dan transformator. Latihan soal halaman 663. Nomor 4 ya. Gambar di bawah ini menunjukkan rangkaian alat yang digunakan untuk percobaan GGL induksi. Nah, ceritanya kumparan ini diliti oleh kawat, kemudian dia diukur arusnya menggunakan galvanometer, arus atau tegangan ya, menggunakan galvanometer. Jadi ini ada magnet. Jadi ini untuk mengetahui magnet dalam kumparan, dia nanti akan menghasilkan listrik, arus atau voltameter. Sehingga yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi atau besarnya tegangan GGL induksi yang dihasilkan. Berarti terpengaruh oleh apa? Magnet dan juga kumparan. Nah, berarti jumlah litan N. Jumlah litan ya. Jumlah litan. Jadi kalau litannya semakin banyak di sini, kemudian dimasuki oleh magnet, keluar masuk seperti itu, berarti dia nanti akan semakin besar. Kalau jumlah litan besar, berarti nanti tegangan yang dihasilkan juga besar. Kemudian kekuatan medan magnet. Tentu saja ini juga benar. Kenapa? Karena magnetnya kalau dia punya medan magnet yang semakin besar, berarti nanti juga akan menghasilkan tegangan atau arus yang besar juga. Nah, kemudian kecepatan relatif dari magnet. Ini juga benar. Kenapa? Karena nanti kalau semakin cepat keluar masuknya dalam kumparan ini, magnet tersebut, dia nanti juga akan menghasilkan tegangan sama arus juga yang besar juga. Nah, berarti 4 dan 5 salah. 5 kan arus yang dihasilkan, tegangan dihasilkan. Berarti dia tidak berpengaruh pada besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Yang 4, diameter kawat kumparan. Dia juga tidak berpengaruh pada besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Berarti jawaban yang paling benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti adalah yang D.